Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Satu Media. Di kesempatan kali ini saya mau bikin tutorial cara setting jadwal sholat. Ini yang versi terbaru ya, yang versi 5, Taqwa WiFi versi 5, updatean bulan ini, bulan Mei. Sekarang di tanggal 26 kalau nggak salah, 26 Mei. Nah, ini untuk update-nya nanti ada beberapa menu tambahan. Nah, kemudian yang kita update itu sebenarnya ada dua ya. Yang pertama itu softwarenya, yang kedua aplikasi. Kalau yang softwarenya itu untuk sementara udah dulu, maksudnya ini updatean dari sekarang. Nah, terus kalau untuk aplikasi itu baru masih proses. Nah, nanti aplikasi insya Allah segera mungkin mungkin di pertengahan Juni kalau enggak akhir. Nah, itu biar bisa dibuka di Android di atasnya 7. Kalau dulu kan maksimal kayaknya Android 7, jadi kalau dibuka di Android 9 ke atas atau 8 ke atas itu nggak mau kebuka, jadi perlu browser. Nah, ini kedepannya nanti bisa pakai aplikasi, dan di aplikasi juga nanti ada beberapa kejutan atau tambahan menu-menunya. Nah, nanti kalau pas aplikasinya update juga nanti tak bikinkan video. Terus nanti ini untuk cara settingnya itu nanti tak buat beberapa video, karena kalau yang tak buat pertama ini nanti untuk tampilan di settingannya. Nah, tapi nanti di video kedua nanti pas tampilan di displaynya, karena nanti ada juga ini bisa untuk berkaitan juga dengan TV. Jadi nanti keistimewaannya dari yang versi ini nanti banyak banget. Pertama kita nyalakan dulu untuk jamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika pertama tetap ada basmalah seperti itu. Nah, tinggal kita masuk ke settingan pengaturan WiFi pada HP. Kita hubungkan ke Taqwa WiFi versi 5 yang atas ini. Nah, kalau yang sekarang itu tanpa password, jadi langsung kita terhubung. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau muncul jaringan tidak ada WiFi, klik tetap terhubung ya. Nah, seperti ini. Muncul seperti ini, klik tetap terhubung. Setelah itu kita buka aplikasi. Kalau misalkan masih belum bisa pakai aplikasi, bisa pakai browser sama. Kita buka aplikasi. Terus nah, nanti kan muncul seperti ini. Tampilan awal jadwal waktu sholat digital menggunakan metode ephemeris bla 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 bla, seperti itu. Terus di sini yang pojok kanan ada tulisan lintang dan bujur. Ini karena GPS-nya tak aktifkan, jadi dia mengikuti titik lokasi saya berada. Ini di minus 7.80 110.26. Nah, kemudian bagian kirinya itu ada jadwal sholat, 8 waktu sholat, imsak, subuh, syuruk, duha, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian ada menu help. Di sini untuk nomor panduannya. Nah, nanti panduannya juga nanti akan kita update. Tapi untuk di aplikasi nanti juga ada untuk cara settingnya. Jadi nanti ada dua. Maksudnya di sini ada, di aplikasi ada. Kalau home itu kembali ke tampilan awal tadi. Nah, kemudian kalau untuk cara settingnya ini klik yang tombol menu. Di sini kita klik. Nah, kalau beranda itu tampilan depannya yang ini ya. Kemudian waktu ini untuk nyeting jam utama. Jadi ada jam, menit, tanggal, bulan, hari, tahun, hari. Kemudian ini ada bulan Islamnya juga tampil di sini. Ketika kita klik samakan, nanti ada bunyi ting, berarti dia berhasil menyimpan jam pada hari ini, pada saat ini. Nah, kemudian kita pilih lagi. Ketika kita klik koordinat, nah ini masuk ke settingan jadwal waktu sholat ya. Maksudnya titik lintang bujurnya mau di di mana, misalkan Masjid Agung apa atau masjid apa, itu kan biasanya ada titik lintang bujurnya. Nanti tinggal diinput di sini. Kalau untuk digit lintang itu 4 digit ya. Kalau misalnya lintang selatan masih ada minnya, kalau lintang utara itu tanpa min. Jadi kalau misalkan lintang utara berarti 07 titik berapa,
bujurnya 110 titik berapa misalnya seperti itu. Nah nanti ngikutin yang di atasnya ini yang muncul juga nggak apa-apa, atau cari dari internet juga ada. Kalau enggak di menu help tadi juga udah ada daftarnya untuk lintang bujurnya seluruh Indonesia, tapi enggak cuma kota besar maksudnya. Terus tinggal pilih WIB, WITA atau WIT, pembagian waktu Indonesia. Nah tinggal kita klik ini, misalnya tak setting 110.26 sama dengan yang di atas, kita klik. Nah nanti untuk muncul jadwal sholatnya ini, kalau di settingannya itu nanti di menu ikhtiyat, kalau di barangnya sih kan nanti langsung tertampil. Nah kemudian menu berikutnya yaitu yang tadi saya bilang menu ikhtiyat. Ikhtiyat itu adalah jaga-jaga. Biasanya di rumus-rumus juga udah kita pakai ikhtiyat itu sekitar 1-2 menit. Tapi di jamnya ini juga kita kasih lagi tambahan menu ikhtiyat. Fungsinya ini, sebelum masuk ke ikhtiyat penambahan, di sini ada tulisan sudut ya. Sudut ini ada 2 untuk yang waktu subuh. Kan di tahun 2021 kalau enggak 2022 itu Muhammadiyah mengeluarkan untuk subuhnya itu disiangkan dari 20 derajat ke 18 derajat. Itu rumusnya ya, bukan menitnya. Nah karena seperti itu, jadi nanti subuhnya itu lebih siang antara 7 sampai 10 menit. Itu setiap bulannya beda-beda ya, kan dia berdasarkan kayak ketinggian matahari. Jadi nanti derajatnya itu kan mempengaruhi menitnya nanti di subuh. Kalau misalkan dia mengikuti kemenak pemerintahan biasanya minus 20 derajat. Nah nanti tinggal kita klik subuh. Nah nanti jadwalnya yang ini subuhnya kan 4.25 sama dengan yang atas, berarti dia derajatnya yang 20 derajat. Kalau kita setting minus 18 derajat, ini yang dari Muhammadiyah. Jadi di sini udah ada menunya ya. Jadi tinggal dipilih mau yang minus 20 atau yang minus 18 seperti itu. Kalau biasanya settingan default atau dari sini biasanya 20 derajat, tapi nanti tinggal di setting sendiri kalau misalkan belum sesuai. Nah terus atasnya ini kan ada kolom waktu, menit, simpan ya. Nah tengahnya ini kan ada, nah ini untuk fungsinya untuk penambahan atau pengurangan per waktu sholat. Jadi ini sebenarnya produk yang istimewa banget, maksudnya dari beberapa masukan dari konsumen itu minta tetap walaupun lintang bujur dikasih penambahan pengurangan mbak per waktu sholat. Oke kita tampung dulu. Nah ini pelaksananya baru sekarang. Jadi ini misalkan mau ditambah 1 menit itu juga bisa, tambah 5 menit pun bisa, atau dikurangi seperti itu bisa. Tinggal kita klik jadwalnya, misalkan ini kita plus 1 menit ya subuh. Nah nanti akan berubah di sini sebelah kirinya, di bagian subuh itu akan berubah jadi 04.26 seperti itu. Ikhtiyatnya nanti akan berubah, maksudnya jadwal sholatnya akan berubah. Misalkan kita setting penambahan 1 menit seperti itu, kita klik. Nah seperti itu. Ketika ada bunyi ding berarti 2 berhasil, jadi 4.26 seperti itu. Misalkan kita setting untuk maghrib misalnya plus 2 menit, kita klik untuk maghrib. Nah nanti juga akan berubah. Subuhnya jadi 18.44. Maghrib ya, maghrib berarti 17.29. Jadi maghribnya tambah 2 menit berarti 17.31. Nunggu dulu. Ini sebenarnya lebih responsif daripada yang versi sebelumnya ya. Jadi di jarak sekitar berapa meter ya, sampai 10 meteran lah kayaknya masih nyang asalkan nggak ada tembok atau penghalang itu masih mau. Nah terus ini menu ikhtiyat ya. Kita berpindah ke menu selanjutnya, yaitu di sini ada iqomah. Ini tadi masih melaksanakan perintah yang sebelumnya. Nah, menu iqomah ini nggak berubah ya, cuma tampilannya aja.
untuk tinggal kita pilih mau nyeting jadwal apa, misalkan duhur mau 5 menit atau 0 menit. Kalau 0 menit otomatis nanti nggak ada hitungan mundur untuk masuk ke iqomah. Misalnya kita pilih 5 menit, kita klik iqomah. Nah, nanti akan berubah di bagian kirinya, dia akan berganti setiap beberapa detik sekali. Kemudian untuk yang bawahnya ini untuk menu adzan. Adzan ini bisa di on kan, bisa di off kan. Tinggal kita pilih, misalkan kita on kan, berarti kita klik adzan. Kemudian tanda masuk sholat itu mau dibunyikan atau tidak. Ini biasanya kalau jam sholat ini mau difungsikan untuk auto tilawah. Jadi di masjid sebenarnya ini kan bisa dibeli mesinnya aja tanpa ada display jadwal sholatnya. Kalau yang udah pernah beli jadwal sholat atau auto tilawah itu udah paham ya. Tinggal kita on atau kita off. Nah, udah, ini menu yang iqomah counting down. Tinggal kita berpindah ke menu display LED. Jadi di sini ada dua ya, display LED sama display TV. Untuk yang kita bahas dulu display LED. Nah, di sini ada dua ya menunya. Ada tulisan low dan bawahnya ada jadwal sholat. Ketika kita klik low, ini jadwal sholatnya ini udah ada, bisa digunakan untuk yang kalau yang versi low itu untuk yang ukuran kayak JWS 01 kalau produk satu media ya, yang jamnya 1,2, jadwalnya 0,8 atau jadwalnya 0,56. Jadi ada dua versi. Kalau yang low itu yang kecil, pokoknya di bawah 1,8. Jadi kayak JWS Indi 01 itu pakainya yang low. Kalau yang high ini yang versi 2,3. Jadi jamnya 2,3, tanggalnya 2,3, jadwalnya 2,3. Atau jamnya 4 inci, tanggalnya 2,3, jadwalnya 2,3, seperti itu. Tinggal kita klik, misalnya ini kan saya pakai yang low, klik low terus klik display. Nah, nanti jadwal sholatnya akan menampilkan sesuai itunya tadi settingannya. Terus bawahnya ini ada tulisan tampilan yang tertampil di displaynya. Maksudnya ini mau menampilkan 5 waktu sholat saja, atau plus 5 waktu sholat plus duha, atau 5 waktu sholat plus syuruk, 5 waktu sholat plus duha syuruk. Nah, ini bisa disesuaikan ya. Jadi nanti kalau misalkan beli jadwal sholat nyicil jam tanggal dulu bisa. Terus jadwalnya misalkan mau 5 dulu menampilkan 5 waktu sholat itu bisa. Mau menampilkan misalkan seiring berjalannya waktu, misalkan menampilkan imsa, tapi ketika udah berjalan jamaahnya pinginnya nyampilnya suruk, itu bisa, nanti tinggal dipilih. Atau misalkan 7 jadwal sholat itu juga bisa, maksudnya 7 waktu. Misalnya kan ini yang sering dipesan itu yang imsa, berarti kan dia tampilnya imsa subuh syuruk, imsa subuh duhur asar, imsa subuh duhur asar maghrib isya. Kita klik display, nanti pada 0 ini akan berubah jadi 4. Terus kalau yang bawah sendiri itu untuk yang versi kalik itu yang jadwal sholatnya bergantian, seperti itu. Nah, ini udah ya yang display. Kita pindah ke menu display TV. Nah, ini tuh yang tambahnya. Jadi jadwal sholat ini keistimewaannya adalah dia bisa menampilkan tampilan jadwal sholatnya ini di TV tanpa tapi ini beda dengan yang model yang pakai mini PC itu beda ya. Jadi kalau TV-nya udah smart TV atau udah ada Android TV box, misalkan yang kalau IndiHome belum tak coba sih, tapi kayaknya bisa. Soalnya TV itu cuma untuk menampilkan atau display dari menu tambahan. Ibaratnya dia cuma menampilkan datanya yang kita simpan di settingan jadwal sholatnya. Jadi kalau misalkan masjidnya itu udah punya TV untuk CCTV misalkan kayak gitu, mau ditambahin penampil jadwal sholat seperti ini juga bisa. Nah, nanti tinggal isi nama masjidnya sama alamatnya. Di sini kan misalkan masjid apa, ini kan misalnya tak tulis masjid satu media.
masjid, satu media. Nanti kalau untuk tampilan di TV-nya seperti apa nanti videonya juga tak buat, tapi yang berikutnya bukan di sini. Nah ini nanti kan kesimpan di atasnya, nanti akan muncul. Nah terus bawahnya misalkan alamatnya Jalan Wates kilometer 11, terus alamat kedua misalkan Yogyakarta, seperti itu. Nah ini nanti akan settingannya ini akan muncul di TV-nya. Tapi saran saya biasanya kalau misalkan mau hubung ke TV itu setelah semua settingan sudah selesai baru nanti hubung ke TV untuk penampil aja. Jadi TV-nya itu untuk menampilkan jadwal sholatnya. Jadi misalkan nih mau pesen jadwal sholat tapi dananya minim, tapi udah ada TV di masjid, nah itu bisa beli yang auto tilawah juga bisa. Auto tilawah kan lebih murah, nah itu beli yang itu. Nah terus nanti penampilnya itu di TV-nya, seperti itu bisa. Jadi nggak perlu beli dua alat, karena kan jadi misalnya beli yang paling murah terus ditampilkan di TV itu bisa seperti itu. Jadi kelebihannya yang versi baru itu yang seperti itu ya. Jadi nanti detailnya nanti di video berikutnya, karena nanti kan ada perbandingan ini loh, yang model dihubungkan ke TV itu seperti ini tampilannya, seperti itu. Kemudian kalau yang berikutnya itu perangkat ini di sini kita menu di ada tulisannya konfigurasi audio. Nah di sini ada pilihan ini untuk volume ya, sebenarnya ada mute itu berarti dia nggak bunyi sama sekali, tapi nanti kalau nggak dibunyikan ya berarti pas masuk waktu sholat nggak ada bunyi, terus tilawahnya juga nggak bunyi. Nah ini tinggal dipilih mau, kalau rekomendasi itu biasanya volumenya di angka 20, kita coba di angka 10. Kalau mau coba volume ini klik misalkan bismillah, suratan dulu misalnya bismillah atau alarm atau apa, misalkan kita klik bismillah, kita play dulu, lalu kita pilih misalkan volume 10, kita klik volume. Nah ini kan berubah. Terus misalnya kita buat yang 15, kita klik play dulu, terus volumenya kita klik. Nah ini kan semakin keras seperti itu. Kalau misalkan kita buat yang maksimum ya 25, kita play, dengarkan untuk perubahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti itu berubah. Jadi kalau yang sebelah kiri seperti biasa untuk simpanannya. Nah terus kalau untuk bawahnya lagi untuk ini untuk ampli on off secara manual, ini bisa di on kan, bisa di off kan. Ini untuk auto tilawah sih biasanya. Kalau instalasinya biasanya ini di off kan. Nah nanti kalau untuk amplinya posisinya on ya, on terus. Jadi nanti instalasinya itu posisi yang dapat kabel AC langsung itu cuma alatnya Taqwa Digital Prior Time. Nah terus biasanya tengahnya itu ada 3 soket, yang paling pinggir dekat speaker itu untuk input AC 220, yang tengah itu untuk saklarnya, yang paling pinggir itu untuk output AC yang ke ampli, seperti itu. Nah terus kita ke menu berikutnya yaitu ada tilawah. Nah di menu tilawah ini untuk tilawah sebelum masuk waktu. Jadi ini sebelum imsak, sebelum subuh, syuruk, duha, duhur, asar, maghrib, isya itu bisa ada ngajinya atau tilawahnya. Jadi Taqwa Media Player atau DPT ini bisa dikombinasikan dengan misalkan untuk sebagai pengganti MP3 player, misalkan dikombinasikan dengan kaligrafi atau Mekah menyala, seperti itu bisa. Atau misalkan custom, maksudnya belinya cuma alatnya itu dengan display jam, itu bisa aja. Nanti tinggal dikombinasikan, ibaratnya tergantung kreativitas kita. Maksudnya misalkan mau dikasih kontrol itu sama jam, nah nanti gambarnya misalkan gambar foto keluarga, seperti itu bisa. Nah ini yang tilawah sebelum masuk waktu ini bisa dipilih setiap harinya berbeda. Misalkan kita klik hari Senin, kita baca memorinya dulu yang udah settingan ya udah kesimpan. Nah nanti kan berubah di sini untuk
kan ada 4 kolom ya. Yang pertama waktu, untuk jadwal waktu sholatnya ya, jadwalnya itu untuk itu berapa menit sebelum masuk waktu. Penerjemahannya seperti ini. Misalkan di sini tertulis subuh 33, berarti 3 menit sebelum masuk waktu subuh itu surat nomor 3. Nah, cara ngisinya itu misalkan pertama pilih hari dulu ya. Seperti tadi, Senin baca memori. Nah, terus setelah itu kita klik pada menu ini. Kita isikan mau berapa menit, misalkan 05 menit sebelum subuh. Kita pilih untuk suratannya, misalkan sholawat tahrim atau sholawat badar nomor 5 kalau nggak salah. Nah, terus misalkan sebelum duhur itu 10 menit sebelum duhur, sholatnya Al-Kahfi nomor 28. Misalkan sebelum maghrib sholawat tahrim, misalkan 10 menit sholawat tahrim 03, seperti itu. Nah, tinggal diisi semua, habis itu kita klik simpan. Nah, nanti akan berubah yang tadinya awal. Nah, ini yang tersimpan kan subuhnya sama duhur sama maghrib. Nah, ini untuk yang tilawah sebelum waktu. Nah, kita pindah ke alarm. Jadi tadi udah paham ya, ini untuk tilawah sebelum masuk waktu. Jadi nggak ada perubahan kalau yang ini. Nah, tinggal kita pilih yang alarm. Nah, alarm ini untuk yang kalau dulu alarm setiap waktu ini setiap hari sama, maksudnya nggak bisa pilih hari. Kalau yang baru ini udah bisa. Jadi kemarin juga dari permintaan ada beberapa yang request. Jadi yang semua request itu nggak kita semua laksanakan ya, tergantung masuk akal atau enggaknya. Terus nanti dari beberapa pertimbangan seperti itu. Nah, ini untuk yang alarm setiap waktu ini ada 5 alarm aja ya tiap harinya. Nah, ini bisa beda-beda. Misalkan kita pilih sekarang kan hari Jumat, kita pilih hari Jumat, kita baca dulu memorinya, maksudnya yang udah kesimpan di alatnya itu apa. Kalau di sini 25 berarti masih kosong, tinggal kita ketikkan. Misalkan sekarang jam 15 nah ini titik 2 ya, bukan titik. Nah, misalkan kita setting untuk 51, nanti akan bunyi di 15.51. Terus misalkan suratannya nomor 11. Nah, terus misalkan di nomor 15.53 suratannya misalkan nomor 10. Ini 10 aja, nomor 10. Nomor 11 kayaknya Al-Fatihah, nomor 11 aja lah. Nah, seperti itu. Terus misalkan kita coba yang paling deket aja. Oh, ini berarti anas saja 124. Ini tak buat 00. Untuk untuk pembuktian, maksudnya nanti bunyi pada jam tersebut. Kita simpan. Nah, nanti pada 15.51 dia akan bunyi. Nanti kita tunggu sekali sekalian kita coba-coba untuk yang lainnya. Nah, kita ini kan tadi hari Jumat ya, 15.51 nomor suratnya ini kesalahan angkanya harus sesuai. Kalau misalkan nggak sesuai berarti dia nggak mau simpen. Nah, nih kan udah, nih di atas tadi kan 15.51 dia udah mau bunyi. Nah, ini tadi kan tak setting 15.51 surat nomor 124. Nah, ini udah
bener ya, maksudnya udah bunyi. Nah nanti tinggal pilih hari. Jadi ini bisa juga untuk alarm di pondok atau sekolah atau TK itu bisa. Kalau SD kan mungkin jadwalnya terlalu banyak, itu pesennya yang bel sekolah, bukan yang ini. Tapi kalau yang sekalian jadwal sholatnya yang model ini, cuman ini kan 5 jadwal aja per hari. Nah menu berikutnya ini udah habis ya, bantuan itu. Nah, pusat ilmu bila mengalami kesulitan hubungi pusat layanan bantuan jadwal waktu sholat. Ini tadi yang di menu help juga sama seperti ini. Mungkin sementara itu dulu. Nanti kalau untuk berikutnya, maksudnya updateannya, maksudnya ini kan versi video yang cara settingnya. Nah nanti yang kedua itu untuk cara settingnya nggak begitu detail, tapi nanti ada tampilan di 7 segmen sama TV-nya seperti itu. Terus nanti yang ketiga, video ketiga itu kemungkinan apa ya? Oh, saya kebetulan baru ada orderan yang besar, nanti sekalian ada perbandingannya seperti itu. Mungkin sementara itu dulu. Oh ya, untuk yang berikutnya mungkin ada juga instalasi di TV-nya. Maksudnya cara settingnya biar dia menampilkan jadwal sholat. Mungkin sementara itu dulu. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk share, comment, and subscribe. Subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk komentar, atau kalau misalkan masih ada kesulitan, kebingungan, bisa WA di 085743909116. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.